Hai, berjumpa lagi pada pembelajaran IPA kali ini. Kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Apakah sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang itu? Jika belum, mari kita sama-sama simak video berikut. Kalor atau panas, dia berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ketiga cara tersebut dibedakan berdasarkan mediumnya. Di video kali ini kita akan bahas satu persatu penjelasan dari cara-cara tersebut. Kemudian kita juga akan memberikan contoh masing-masing dari peristiwa tersebut. Sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu definisi kalor. Apa itu kalor? Nama lain kalor adalah panas. Panas atau kalor ini adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu atau perbedaan suhu. Nah, satuan yang sering digunakan untuk menggambarkan atau menghitung kalor yaitu kalori atau joule. Jadi, kalor ini berbeda dengan suhu. Suhu sendiri adalah ukuran besarnya yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Ketika suatu benda mengalami perubahan suhu, suhunya naik, maka energi kalornya bertambah. Tapi ketika suhu turun, berarti dia mengalami penurunan kalor atau penurunan energi panas. Perpindahan panas ini sering kita saksikan atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan panas yang pertama yang akan kita bahas yaitu peristiwa konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Perpindahan secara konduksi ini dia tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut atau zat yang menjadi mediumnya itu tidak ikut berpindah, tapi dia hanya sebagai medium saja. Contoh, ketika kalian membuat minuman panas seperti teh atau kopi, nah saat kalian menuangkan air panas kemudian mengaduknya, tangan kalian akan merasakan panas yang mengalir melalui sendok yang digunakan untuk mengaduk. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Panas yang dari minuman, dia akan melewati medium berupa sendok, kemudian panas itu akan sampai ke tangan kita, sehingga kita bisa merasakannya. Jadi kesimpulannya, dari peristiwa konduksi ini, dia pasti membutuhkan penghantar atau medium untuk menghantarkan kalor itu. Nah, penghantar kalor yang baik ini disebut sebagai konduktor. Contoh benda-benda yang dapat digunakan sebagai konduktor yaitu ada benda yang terbuat dari logam misalnya besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan lain-lain. Namun, ada pula bahan atau penghantar kalor yang dia kurang baik atau buruk dalam menghantarkan panas. Benda ini disebut sebagai benda isolator. Apa saja benda isolator? Contoh dari benda isolator adalah kayu, kemudian kaca, wol, kertas, plastik, dan bahan-bahan lain yang dia sulit menghantarkan kalor. Isolator ini sering kita temukan misalnya di setrika. Dia di bagian pegangan itu bahan terbuat dari plastik atau isolator tadi. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Nah, jika tadi secara konduksi dia memerlukan medium, namun zatnya tidak berpindah, apabila secara konveksi ini, dia perpindahan kalor melalui zat namun disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Atau kata lainnya, dia adalah aliran. Konveksi ini disebut juga sebagai aliran perpindahan panas karena zat atau partikel dari mediumnya itu ikut berpindah. Contoh dari peristiwa konveksi ini adalah saat kita memanaskan air. Nah, panas yang diterima air itu kan dia berasal dari bagian bawah. Namun, karena ada aliran konveksi ini, air bagian bawah akan mengalir ke atas, kemudian air yang ada di bagian atas dia akan ikut naik suhunya juga atau dia akan ikut panas juga. Nah, begitu seterusnya akan terjadi aliran-aliran yang sering kita lihat saat
air itu mendidih. Contoh lain dari peristiwa konveksi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, peristiwa ini terjadi karena perbedaan tekanan antara di permukaan air laut dan di daratan akibat panas yang terjadi. Kemudian contoh yang lain dari konveksi yaitu aliran di dalam udara yang ada di dalam almari es. Tentu kalian tahu ketika kita membuka lemari es akan terlihat udara dingin yang mengalir, yang mendinginkan bahan makanan yang ada dalam lemari es tersebut. Nah, aliran udara inilah yang disebut sebagai peristiwa konveksi. Baik, kita lanjutkan ke perpindahan panas ketiga. Perpindahan ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu perpindahan secara radiasi? Radiasi atau disebut juga sebagai pancaran itu adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Contoh dari perpindahan panas secara radiasi ini sangat sering kita temukan. Contoh yang paling dekat yaitu panas matahari yang bisa sampai ke bumi padahal tanpa perantara apapun. Itulah yang disebut sebagai radiasi. Nah, contoh yang lain pula ketika kita ada di dekat api atau api unggun atau api pada kompor, nah itu panas itu akan terasa sampai ke badan kita padahal di antara kita dengan sumber api tidak ada perantara apapun. Itulah yang disebut sebagai pancaran. Demikian materi kita mengenai perpindahan kalor. Dan sebelum mengakhiri video ini ada satu latihan yang harus kalian kerjakan. Perhatikanlah pada gambar berikut. Ada beberapa perpindahan panas. Coba kalian tebak pada gambar 1, kemudian gambar 2, dan gambar 3, perubahan panas apa yang terjadi? Apakah ada radiasi, konveksi, konduksi, atau hanya konveksi radiasi saja? Silahkan kalian pikirkan jawaban kalian masing-masing. Nomor 1 apa, kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa? Apakah jawabannya sudah kalian temukan? Oke, kalau sudah kita akan melihat jawaban yang benar, yaitu peristiwa pertama adalah peristiwa konveksi. Kalian bisa melihatnya bahwa kalor berpindah dari api ke tangan dan dia membawa uap-uap dari hasil pembakaran itu sampai ke tangan kita. Hal ini terbukti bahwa ketika benda atau tangan diletakkan di atas api di bagian atasnya, itu akan meninggalkan bekas-bekas pembakaran seperti abu atau arang. Nah, itulah aliran yang terjadi pada perpindahan konveksi pada api. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2, dia perpindahan secara konduksi. Nah, karena pada peristiwa tersebut tangan menggunakan perantara berupa benda atau logam, sehingga panasnya dia berpindah karena logam yang kita bawa. Baik, kemudian kita lanjut ke jawaban nomor 3. Nah, pada peristiwa nomor 3 ini karena panas kita menyerapnya dari bagian samping api, sehingga kita tidak akan terkena sisa pembakaran seperti yang nomor 1 tadi. Nah, untuk peristiwa ketiga inilah dia disebut sebagai pancaran atau radiasi. Jadi tanpa perantara apapun dan zatnya juga tidak ada yang berpindah. Itulah ketiga jawaban dari soal kita sebagai penutup video ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Saksikan juga video-video yang lain di channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.